pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Elida Oktavia Puspita. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang yang kedua di Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan biologi. Saya mengajar di SMA N1 Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja untuk mapel biologi materi enzim katalase. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini ya, kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya maju depan memimpin kita di dalam doa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Masih semangat kan nih? Jadi semangat lagi. Kita menyanyi dulu ya. Seperti biasa. Kita menyanyi lagu Kas Kalimantan Mangan dengan judul Iseng Pelan ya. Jadi semuanya berdiri. Kita bernyanyi. Ada lebih semangat lagi. Oke, yang satu ada ya. Bilang hadir, yang khas suaranya. Irfansa, sakit. Nida, hadir. Stella Saputra, Sugiarto, Sulistiono, Sugiono, Sri Astiko, Satria. Jadi hari ini ada 2 orang yang tidak bisa hadir ya. Satu sakit dan yang satunya adalah Oke. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Udah ya, skip adalah videonya. Kira-kira ada yang mau berpendapat tentang video yang baru ditampilkan itu tentang apa ya? Tentang uban. Pernah lihat uban? Siapa biasanya yang punya uban? Orang tua ya. Jadi orang tua itu sering
ininya ya. Kira-kira apa ya? Kalau dilihat dari penjelasan dari dokter siapa tadi itu? Kalau kita video tadi, siapa namanya dokternya? Dokter Ros ya. Menurut dokter Ros tadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan rambut itu berubah? Karena apa? Karena gaya hidup yang tidak sehat, ya. Karena gaya hidup yang tidak sehat, dan juga karena faktor melamin dalam tubuh yang sudah berubah, dan bisa jadi itu karena faktor enzim katalase. Dengan kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang enzim, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang enzim katalase. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya, yang pastinya sudah bisa kalian coba di depan. Yang pertama itu adalah nanti kita akan melakukan eksperimen atau percobaan dalam pembuktian bagaimana enzim katalase itu bisa merubah hidrogen peroksida menjadi oksigen dan uap air ya pada hati ayam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah nanti kita juga akan mengidentifikasi masalah atau gangguan yang disebabkan oleh enzim katalase. Seperti pada video yang baru tampilkan tadi, salah satunya adalah apa tadi? Uban. Ya, uban itu adalah salah satu faktor gangguan karena enzim katalase. Lalu yang ketiga adalah kalian juga dapat mencari solusi yang tepat pada gangguan enzim katalase. Jadi ingat ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Bisa ditulis di bukunya biar tidak lupa ya. Silahkan ditulis di bukunya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang selanjutnya, gak apa-apa sambil kalian tulis sambil Ibu menjelaskan ya. Jadi dalam pembelajaran ini nanti ada beberapa penilaian yang Ibu lakukan ya. Itu penilaian kalian dari sikap, keterampilan, dan kognitifnya atau pengetahuannya. Jadi Ibu harapkan dalam bersikap kalian harus memiliki sikap jujur, hati-hati, tanggung jawab, dan juga teliti. Mau mendengarkan apa kata-kata Ibu, karena pada hari ini kita menggunakan praktik yang sangat berbahaya ya. Karena ada zat yang berbahaya bagi tubuh. Jadi diharapkan nanti saat praktikum kalian harus mendengar, mematuhi setiap apa yang akan Ibu sampaikan. Oke, lanjut tentang enzim katalase. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang metabolisme ya. Ada faktor yang mempengaruhi proses metabolisme, itu adalah enzim ya. Dimana enzim ini adalah sangat penting dalam proses metabolisme. Ada yang tahu mungkin pengertian enzim adalah? Yang tahu silahkan. Ya, Ulfa? Enzim adalah biokatalisator yang beroperasi tanpa mengubah struktur kimianya. Jadi enzim itu adalah biokatalisator yang membuat suatu reaksi tanpa mengubah struktur kimianya ya. Jadi itu adalah enzim yang kita pelajari pada minggu kemarin. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara kerja enzim. Dan pada hari ini kita akan melakukan pembuktian tentang enzim katalase. Bagaimana cara kerja enzim katalase pada hati ya. Hati yang akan kita coba adalah hati ayam. Ya kan kemarin itu sudah menyuruh kalian membawa hati ayam ya untuk dilakukan penelitian pada hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan melihat video lagi ya. Ini videonya bisa lihat. Seperti peroksidan dismutase, katalase, atau mutasi berikut. Oke, sambil dilihat ya. Ini adalah berkaitan dengan yang kita pelajari pada hari ini, berkaitan dengan radikal bebas. Ada yang tahu apa itu radikal bebas? Ada yang tahu? Senyawa ya berbahaya ya, jadi senyawa yang sangat berbahaya di dalam tubuh itu namanya adalah radikal bebas gitu ya. Jadi senyawa-senyawa yang sangat berbahaya di dalam tubuh itu hasil dari respirasi. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya proses respirasi. Tapi dalam proses respirasi tidak semuanya menghasilkan produk yang baik, tapi ada produk yang harus diuraikan oleh enzim karena dia berbentuk dalam radikal bebas. Jadi sumber radikal bebas dalam tubuh itu ada pada mitokondria, fagosit, kantin, gitu ya. Ini kita baca bareng-bareng, ada mitokondria, lalu fagosit, lalu kantin oksidase, lalu peroksisome, lalu asam arbik. Itu adalah sumber-sumber yang mengeluarkan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, maka fungsinya apa sebetulnya? Sebenarnya fungsinya itu adalah baik bagi tubuh karena dalam proses pembentukan energi. Tetapi apabila radikal
radikal bebas itu berlebihan di dalam tubuh kita, maka dia harus dibuang, ya. Dan siapa yang membuangnya? Membuangnya itu adalah antioksidan ini. Antioksidannya ini ada superperoksida, lalu ada enzim katalase, ada glutamin peroksida. Nah, bagaimana sih? Nah, yang akan kita pelajari pada enzim katalase ini. Jadi bagaimana katalase itu bisa membuang radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu yang akan kita uji coba pada pagi hari ini. Karena radikal bebas itu sangat berbahaya di dalam tubuh, ya. Oke. Radikal bebas adalah atom atau bubut atom yang kulit luarnya memiliki elektron yang tidak berpasangan. Sedangkan oksidan adalah suatu senyawa yang dapat menerima elektron. Contohnya, di pada tubuh, bila terjadi penimbunan radikal superoksida atau hidrogen peroksida, maka akan terjadi pembentukan radikal hidroksil. Radikal hidroksil yang dihasilkan dari reaksi ini sangat reaktif terhadap. Ini salah satunya radikal bebas di dalam tubuh kita, ya. Ada H2O2 atau hidrogen peroksida. Jadi hidrogen peroksida ini adalah salah satu contoh radikal bebas yang tertimbun di dalam tubuh, yang nanti akan diuraikan oleh enzim katalase, gitu ya. Kita lagi. DNA yang kemungkinan besar akan memicu sakit di dalam sana yang sering disebut dengan kanker. Kanker disebabkan terjadinya mutasi pada Jadi kalau seandainya ada penimbunan hidrogen peroksida yang berlebihan dalam tubuh, maka yang terjadi dalam tubuh adalah terkena penyakit. Penyakit apa saja? Penyakit kanker. Ada tadi sebelumnya, yaitu kerusakan sel. Jadi sangat berbahaya sekali, ya, jika hidrogen peroksida ini berada di dalam tubuh kita. Nah, jadi hari ini itu yang akan kita pelajari bagaimana agar enzim katalase itu dapat menguraikan hidrogen peroksida yang ada di dalam tubuh. Jadi itu masalah kita hari ini, ya, yang akan kita selesaikan, ya. Karena kalau kita tahu bagaimana sih enzim katalase itu bisa merubah hidrogen peroksida, maka kita terbebas dari beberapa penyakit, ya. Ada penyakit kanker, kerusakan sel, bahkan uban. Kan biasanya orang yang masih muda itu kan banyak ubannya, berarti itu enzim katalasenya rusak, gitu kan? Nah, jadi bagaimana prosesnya, bagaimana penanganannya itu yang akan kita cari tahu pada pagi hari ini. Oke, gimana? Menarik nggak? Menarik kita hari ini? Menarik, ya? Lanjutkan. Jadi hari ini kita langsung membahas masalah kita. Kita akan membentuk kelompoknya yang sudah dibagi, ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan membentuk kelompoknya. Nanti kalau ibu bagikan ya pakai dulu, ya. Silakan dibentuk kelompoknya. Kita selalu begini, ya. Nanti biar kita. Oke, kita membahas kerja peserta didiknya, ya. Kelompok 1, jadi yang mana? Kelompok 1. Yang di sini itu mana? Tapi sama aja, ya. Kita tahu yang mana? Ini aku akan menjelaskan dulu bagaimana langkah kerjanya untuk LKPD. LKPD sudah kalian di sini ada langkah kerjanya, tapi ibu akan langsung praktekkan saja, ya. Bisa diperhatikan ke depan. Oh ya, ini bajunya silakan dipakai semuanya. Uji dulu, ya, menguji bagaimana hidrogen peroksida itu dapat diuraikan oleh enzim katalase. Ya, jadi kita ujikan dulu bagaimana sih sebetulnya
boleh ditiup, harus ditutup dengan itu cara penggunaan lampu. Setelah itu ada ini, apa ini? Pipet. Oke, jadi yang menggunakan pipet. Lalu ini adalah tabung reaksi. Ini namanya adalah rak tabung reaksi. Ini namanya adalah satu setel nih dengan ini alu dan ya, jadi alu dan tumpang gitu ya, jadi menumbuk ya, menumbuk ya. Untuk menghaluskan kaki ada apa ini? Penjepit. Kali ini adalah penjepit tabung reaksi. Jadi itu langkah-langkahnya. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat di situ ya. Langkah yang pertama adalah kalian menghaluskan hati ayam. Setelah hati ayam itu dihaluskan, maka dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah dimasukkan ke dalam tabung reaksi, itu akan diberi 4 perlakuan. Ya, perlakuan yang pertama itu ada dengan memberikan 6 tetes H2O2. Lalu yang kedua ada hati ayam, lalu dikasih ini HCl, setelah itu dikasih hidrogen peroksida. Itu perlakuan yang kedua, sama seperti nama-namanya di sana. Lalu yang ketiga ada hati ayam, lalu dikasih NaOH, lalu dikasih hidrogen peroksida, lalu dikasih lihat nyala apinya, ya, dan seterusnya. Jadi dapat perlakuan. Pada tabel ini nanti kalian kasih label ya, A, B, C, dan D, yang sesuai dengan perlakuannya masing. Nah, ini nanti yang harus kalian gunakan ya, salah satu contohnya. Oke, Ibu akan coba dulu ya. Tapi sebelum mencobanya, kalian harus menggunakan sarung tangan karena semuanya harusnya berbeda. Jadi nanti menggunakan sarung tangan. Jadi sarung tangannya. Bisa diperhatikan ya, nanti bisa kalian coba sendiri. Jadi kita ambil tabung reaksi, lalu kita masukkan hati. Contoh ya, ini hati ayam yang kita masukkan. Setelah itu kita kasih hidrogen peroksida. Ini hidrogen peroksidanya. Pipetnya nggak boleh bergantian ya, karena harus masing-masing. Kalau seandainya bergantian nanti dia akan tidak nempel lagi ya. Kita kasih 6 tetes. Udah kita kasih air tadi ya, biar dia masuk ke dalam. Setelah dikasih hidrogen peroksida ini, langsung ditutup pakai tangan ya. Ini pakai ditutup pakai tangan. Nggak boleh dia harus tidak ditutup, tidak boleh. Karena nanti dia akan uapnya akan menghilang. Kalau uapnya akan menghilang, berarti oksigennya akan lepas, jadi dia tidak bisa terbakar. Ini tidak perlu menunjukkan itu yang ini biasanya. Jadi ditutup ya. Itu kalian amati gelembungnya. Banyak nggak gelembungnya? Banyak ya. Nanti kita amati di situ. Kalau banyak kita tulis itu ada +3. Kalau sedang itu +2. Kalau sedikit gelembung +1. Kalau tidak ada berarti negatif. Nanti baru kalian masukkan ke hasil pengamatannya ya. Setelah itu kita menggunakan sapu lidi, kita bakar sapu lidinya untuk melihat nyala apinya. Kita masukkan. Kalau dia masih menyala, berarti nyala ini namanya ya. Kalau dia menjurus mati, berarti dia tidak ada nyala apinya. Kalau dia masih di dalam masih nyala, berarti kandungan dari oksigennya itu masih banyak. Masih kelihatan nyala kan? Jadi oksigen
Untuk hidrogen peroksidanya ngambilnya ke depan aja ya. Silakan. Ini ada NaOH-nya, ini hidrogen peroksidanya, ini airnya, ini air tadi ya. Ini pipetnya. Cari di dalam aja nanti. Cari di dalam. Untuk pipetnya untuk ini aja. Sudah? Dikasih label dulu ya, gelasnya sudah? Oke, sudah. Sudah, masukkan semuanya, ini pakai airnya. Untuk kelompok satu dulu. Nih, ini ada di sini. Ada gantian ya, kelompok satu dulu. Tiga, itu air ya? Itu air. Apa gitu? Yang terakhir di panas. Ini loh. Dibakar tak lidinya. Ditulis di LKPD ya, hasilnya nanti bagaimana ya? Enggak. Benar. Benar. Nah, prosesnya, nyalanya bagaimana? Gembungnya bagaimana? Jadi dituliskan di LK. Iya, jangan sampai kena di atasnya aja. Oke, silakan dibuka. YouTube-nya bisa browsing dimanapun. Tentang apa? Gangguan yang kalian temukan? Gangguan, ya silakan bisa browsing di internet, bisa juga lewat di YouTube. Yang tiga saja, ayo silakan. Hasil dari kerja prakteknya nanti dijelaskan ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 Universitas kami, saya Mariana, teman saya Fanya, Satya Aditya, bersama Susiono. Fanya yang membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. A ekstra hati ditambah H22 merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik. Solusi untuk mengatasi gangguan pola hidup yang sehat, stres. Oke, tepuk tangan untuk Terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih. lanjut. Kalau siapa lagi silakan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Widya Kartika. Saya berasal dari kelompok 4 bersama teman-teman saya yaitu Widya Setianingsih, Tiki Anggraini, Rizky Adimarena dan Sugiono. Kelompok saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami.
B. Ekstraksi ditambah HCl ditambah H2O2 berbeda sedikit dan yang beratnya sedang. Tabel C. Ekstraksi ditambah NaOH ditambah H2O2 berbeda sedang dan nyala bara apinya sedikit. Tabel D. Ekstraksi ditambah H2O2 lalu dipanaskan berbeda banyak dan nyala bara apinya sedang. Lalu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ibu Reni. Enzim bekerja berpengaruh dengan derajat kesamaan dan suhu. Pada pH yang terlalu asam maupun basa, enzim tidak dapat bekerja secara maksimal. Sedangkan pada suhu tinggi akan mengalami denaturasi. Enzim katalase bekerja dengan mengurangi H2O2 menjadi air H2O dan oksigen O2. Enzim katalase akan rusak apabila bekerja pada suhu di atas 500 Celcius dan pada kondisi asam maupun basa. Lalu tentang gangguan yang disebabkan oleh enzim katalase yang akan disampaikan oleh Rizky Adi Maulana. Penyakit saraf kronis menumbuhkan radikal bebas dalam tubuh akan penumpukan radikal bebas dalam tubuh akibat penurunan enzim katalase dan enzim antioksidan lainnya dapat menyebabkan kerusakan struktur sel, termasuk komponen lipid, lemak, protein, dan DNA. Kondisi tersebut mempengaruhi mitokondria sel, yaitu bagian pembentuk energi di dalam sel. Akibatnya, komponen leukemia pada mitokondria seperti protein, lipid, dan DNA akan mengalami proses oksidasi. Nah, kondisi inilah yang disebut stres oksidatif. Para ahli menduga bahwa terjadinya stres oksidatif dalam tubuh dapat memicu berbagai penyakit saraf kronis seperti penyakit Parkinson, Alzheimer, Huntington, dan stroke. Dan yang terakhir, solusi untuk mengatasi gangguan enzim katalase yang akan disampaikan oleh Sugiono. Cukup sekian presentasi dari kami. Izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun untuk mengakhiri presentasi ini. Oke, cakep. Budina membawa bonsai. Lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami mengundurkan diri. Oke, sudah selesai ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang KPD-nya di itu hati ayam itu banyak sekali mengandung H2O2. Sedangkan di dalam hati H2O2 ini akan diubah menjadi apa? Menjadi berarti ya, menjadi oksigen dan air ya. H2O. Jadi yang mereka itu adalah enzim katalase. Ya, jadi enzim katalase itu mengubah hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Kenapa tadi saat ada yang melakukan praktikum ada nyawa api, ada gedung itu menandakan bahwa adanya oksigen gitu ya. Untuk perlakuan yang pertama tadi oksigennya gimana? Banyak apa sedikit? Perlakuan yang kedua sedikit. Sudah. Oke, ini beda-beda ya. Ada yang sedang, ada yang sedikit. Yang pertama itu menandakan bahwa
digeger. Yang ketiga tadi dikasih apa? NaOH. Itu artinya dalam keadaan basah. Ketika tubuh dalam keadaan basah, bisa nggak hidrogen peroksida ini diuraikan? Tidak ya, karena oksigennya tadi sedikit. Perlakuan yang sudah kalian lakukan tadi. Lalu yang terakhir, dipanaskan. Itu menandakan jika kita dalam keadaan sakit. Jadi kalau tubuh kita panas dalam keadaan sakit, itu oksigen justru gimana tadi? Banyak atau sedikit? Banyak. Ternyata dalam keadaan sakit itu justru malah lebih menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen. Gitu ya. Itu adalah kesimpulan dari praktikum kita kali ini. Lalu gangguannya tadi ada banyak. Kelompok 1 tadi ada penyakit apa? Adalah semia. Itu penyakit karena adanya benjolan pada pada tenggorokan ya, apabila hidrogen peroksida itu tidak diuraikan ya, itu bisa terjadi gangguan seperti itu. Lalu kelompok 2, rambut beruban. Jadi kalau masih muda rambut kita beruban itu karena kebanyakan hidrogen peroksida di dalam tubuh ya, karena enzim katalase tidak berfungsi. Kelompok 3, penyakit apa tadi? Gangguannya apa? Apa saraf? Gangguan saraf juga ya, itu juga karena enzim katalase yang menumpuk. Kelompok 4, karena penyakit apa lagi? Kanker, bahkan bisa menuju ke diabetes tadi ya, dengar ya. Nah, jadi karena gangguan dari enzim katalase yang tidak bisa menguraikan radikal bebas atau H2 itu banyak sekali ya penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tapi ada untuk mengurangi itu, yaitu dengan pola hidup sehat. Ya, apa saja pola hidup sehat? Oke, pintar ya. Banyak sekali ya hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kadar enzim katalase di dalam tubuh kita itu baik, tidak kurang, tidak. Jadi kira-kira dari hari ini, dari diskusi dari teman-teman kalian tadi, ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini ada satu soal nih, contoh. Bisa dibaca? Silakan dibaca. Dari hasil praktikum bisa. Jadi ada hasil pengamatan itu. Ada ekstra hati dengan H2O2 dan seterusnya. Ada dipanaskan, didinginkan, ada asam, ada basa, dan juga ada netral. Di situ ada gelembungnya, adanya apinya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan hasil pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa enzim katalase dapat bekerja pada lingkungan yang iya, yang benar jawabannya jangan ragu-ragu. Jawabannya adalah jadi tidak dalam keadaan asam, karena tadi waktu kalian praktikum dalam asam justru nggak ada ya gelembungnya ya. Nah, api juga tidak ada, basa juga tidak ada. Berarti jawabannya yang benar itu adalah yang B. Oke, sudah paham ya? Jawabannya adalah harus netral untuk enzim katalase bekerja dalam kondisi yang benar. Selanjutnya ada satu soal. Bagaimana fungsi enzim katalase dalam hati ayam? A. Mengkatalis pembentukan protein dalam sel. B. Menghidrolisis amino menjadi glukosa. C. Membantu pemecahan glukosa dalam sel. D. Membantu pemindahan hidrogen ke dalam substrat. E. Mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Jawabannya adalah ya yang keras dong. Yakin geger E? Yakin ya, karena memang enzim katalase mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Oke, berarti sudah paham ya. Jadi tadi kita melakukan pengamatan enzim katalase pada hati ayam. Jadi enzim katalase menguraikan H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Oke, itu silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ibu bagikan melalui grup kelas kita ya, berkaitan dengan soal. Ada 10 soal, ada 8 soal. Ya, ada 8 soal, silakan dikerjakan di Telegram. Ya, ibu membuat soalnya pada quiz bot Telegram. Iya, ada di Telegram di situ ya. Di situ ada link, dalam bentuk link ya, dibuka melalui Telegram.
Kita lihat ya skornya. Tuh. Siapa nilai tertinggi? Siapa nilainya? Sofia. Kita tepuk tangan dong buat Sofia. Siapa nomor 2? Nilainya tertinggi nomor 2? Ayo, siapa itu? Andre, siapa? Tinggi, mana tinggi? Mana tinggi? Oke, tepuk tangan buat tinggi. Yang ketiga, nilainya siapa? Geger, tepuk tangan buat bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar ibu? Senang? Beneran senang? Masa? Oke. Kalau gitu ibu mau membagikan link beberapa Google Form yang sudah dibagikan juga di grup kalian. Silakan diisi ya. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Ada emojinya ya. Emoji sangat sedih. Ada emoji biasa saja. Ada sangat sedih, biasa saja dan senang. Kalau memang kalian senang dengan pembelajaran ibu hari ini, silakan kasih emoji ya. Juga ya jawaban kalian. Jadi untuk hari ini pesan ibu adalah di rumah kalian harus bisa menjaga kesehatan ya, agar kalian tidak terganggu atau tidak ada penyakit yang berbahaya yang mengganggu tubuh kita. Karena tubuh yang sehat, jiwa yang sehat itu akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam tubuh kita ya. Oke, dan untuk minggu depan nanti kita akan mempelajari materi kita selanjutnya ya tentang metabolisme. Untuk pelajaran kita hari ini cukup selesai sampai di sini ya. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin kita berdoa sebelum kita menutup pelajaran. Silakan ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai.